Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Berjumpa kembali bersama Vinci Channel. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan Injil Markus 12 ayat 13 sampai dengan 17. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas perumpamaan tentang pemilik kebun anggur dan penggarapnya. Nah, di dalam Injil Markus 12 ayat 13 sampai dengan 17 ini, kita akan membahas sekelompok orang Farisi dan Herodian untuk mencari kesalahan Yesus, supaya mereka dapat menjerat dan menangkapnya melalui pertanyaan yang memojokkannya. Kita tahu bahwa orang-orang Farisi adalah kelompok yang sangat taat pada hukum Taurat dan seringkali mengkritik penguasa Romawi serta kebijakan mereka. Sedangkan Herodian adalah sekelompok orang Yahudi yang merupakan pendukung dinasti Herodes. Keluarga Herodes saat itu adalah penguasa yang memerintah wilayah Yudea dan sekitarnya di bawah kekuasaan Romawi. Dalam konteks bacaan ini, Herodian bekerja sama dengan orang-orang Farisi. Meskipun mereka biasanya memiliki pandangan yang berbeda dan bahkan seringkali bertentangan satu sama lain, namun saat ini kolaborasi antara Herodian dan Farisi dalam menjebak Yesus dengan pertanyaan tentang membayar pajak kepada Kaisar menunjukkan bahwa mereka bersedia menangguhkan perbedaan mereka demi tujuan yang lebih besar, yaitu menjebak Yesus dan menjatuhkannya di depan publik. Walaupun orang Farisi mengenal hukum Taurat, namun mereka tidak benar-benar mengenal Yesus, sehingga mereka berani memberikan pertanyaan jebakan kepada Yesus. Apabila kita sering membaca firman dan benar-benar merenungkannya, pasti kita akan lebih mengenal Yesus dan ingat bahwa Yesus melihat hati, bukan seperti orang lihat, seperti tertulis di dalam 1 Samuel 16 ayat 7. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Pada ayat ke-14, orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, "Guru, kami tahu, Engkau adalah seorang yang jujur, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga. Sebab Engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah dengan segala kejujuran. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Haruskah kami membayar atau tidak?" Dengan pujian ini sebetulnya Tuhan tahu ada kemunafikan dalam hati mereka. Tapi dengan pujian ini sebetulnya mereka tahu pribadi Yesus yang sebenarnya. Namun lupa kalau Yesus bisa melihat kedalaman hati manusia. Di sini kita bisa membuat analisa sebagai berikut. Jika jawaban Yesus tidak membayar, maka akan membuat Yesus berhadapan dengan kekuasaan Romawi, karena pada saat itu orang Yahudi hidup di bawah kekuasaan atau penjajahan Romawi. Namun, jika Yesus berkata bahwa pajak harus dibayar, maka Dia akan mengecewakan banyak orang, karena membayar pajak kepada Kaisar adalah hal yang sensitif dan akan dianggap menjadi pendukung penjajah. Akan tetapi, Yesus menunjukkan kebijaksanaannya yang luar biasa dalam menjawab pertanyaan yang berpotensi menjebak ini. Ketika Yesus mengetahui kemunafikan, maka
Yesus menghadapi pertanyaan jebakan itu dengan ketenangan. Ia hanya bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Sikap Yesus ini haruslah menjadi teladan bagi kita semua. Karena hanya dengan ketenanganlah kita dapat menghadapi persoalan dalam hidup dan kemunafikan seseorang dengan tanpa bermunafik juga. Pada ayat ke-17, lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Ini membuat jawaban yang penuh hikmat. Supaya kita bisa berhikmat seperti Yesus, maka kita harus tinggal di dalam Dia dan berdoa. Oleh karena itu, kita perlu meminta hikmat dari Allah dan melatih diri untuk dapat berhadapan dengan orang-orang jahat yang dengan kecerdasannya berusaha membelokkan kebenaran. Hikmat membantu kita untuk peka terhadap kejahatan. Sadar atau tidak sadar, mau atau tidak mau, kita semua mempunyai dua kewarganegaraan, yaitu kewarganegaraan duniawi yang bersifat sementara dan kewarganegaraan surgawi di saat kita memperoleh hidup yang kekal. Yesus mengakui kewajiban kita sebagai warga negara untuk memenuhi tanggung jawab kita, termasuk membayar pajak. Namun, Dia juga menekankan bahwa kita harus memberikan kepada Allah apa yang menjadi haknya. Seperti pada perumpamaan kebun anggur di video sebelumnya, dalam ayat ini Yesus juga mengajak kita untuk memperhatikan keseimbangan antara warga negara duniawi dan surgawi. Kita dipanggil untuk hidup dengan keseimbangan, menghormati otoritas pemerintah, sekaligus setia kepada Tuhan. Kita belajar dari Yesus untuk hidup dengan integritas dan hikmat, tidak mudah terjebak dalam kemunafikan atau konflik yang tidak perlu. Berikan kepada negara apa yang menjadi kewajiban kita. Pernyataan ini juga diperkuat oleh Rasul Paulus dalam Roma 13 ayat 6 sampai dengan 7. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Namun, juga berikan yang terbaik dan terindah untuk Tuhan melalui tugas dan karya pelayanan kita. Kita pernah mendengar istilah dalam bahasa Latin yaitu ora et labora, yaitu berdoa dan bekerja. Ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk berdoa. Ada tempat untuk berdoa, ada tempat untuk bekerja. Semua ada porsinya dan harus dijalankan dengan sungguh-sungguh dan seimbang, bukan setengah-setengah. Berdoa melambangkan pentingnya kehidupan rohani dan hubungan dengan Tuhan, supaya kita bisa penuh hikmat seperti Yesus. Berdoa juga menunjukkan pengakuan akan ketergantungan kita pada Tuhan untuk bimbingan, kekuatan, dan berkat. Sedangkan labora yang berarti bekerja melambangkan pentingnya kerja keras, disiplin, dan kontribusi produktif dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kita bisa mempersembahkan kepada Kaisar atau pemerintahan kita. Sebagai gabungan keduanya, bekerja juga dilihat sebagai bentuk ibadah dan pengabdian kepada Tuhan. Melalui pekerjaan,
seseorang dapat mengekspresikan iman mereka dan melayani orang lain. Sekali lagi, ungkapan ini mengajarkan pentingnya keseimbangan antara kehidupan rohani dan kehidupan duniawi. Seseorang tidak hanya fokus pada aspek spiritual saja atau pada aspek duniawi saja, melainkan keduanya harus secara seimbang. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, mari kita renungkan dan aplikasikan ajaran Yesus ini dalam hidup kita sehari-hari. Berikan kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar, dalam hal ini kepada pemerintah kita, dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Kita dapat menyeimbangkan waktu dan uang dengan sebaik-baiknya jika kita mempersembahkan diri tanpa syarat kepada Allah. Dengan demikian, kita akan hidup sebagai warga negara yang baik dan umat Allah yang setia. Jangan lupa subscribe channel ini untuk mendapatkan update terbaru dari video kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.